Francisca Aurelia Maranatha Hendradi dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Nah, hari ini saya akan men-sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa Sistem Informasi. Semoga sharing yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik yang ingin masuk ke jurusan Sistem Informasi. Nah, sebelumnya saya akan bahas apa sih jurusan Sistem Informasi itu. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang terdiri dari people, yaitu orang, teknologi, proses, dan data yang saling berinteraksi guna untuk mencapai suatu tujuan organisasi maupun perusahaan. Nah, setelah membahas apa sih itu sistem informasi, mari kita bahas yuk sejarah rumpun ilmu informatika. Sebelum tahun 1990-an, ada electrical engineering dengan computer engineering. Electrical engineering itu ini ya, teknik elektro. Terus kalau untuk computer engineering itu teknik komputer yang berfokus pada rekayasa perangkat keras atau hardware. Kemudian ada lagi di sisi software. Softwarenya ini computer science atau yang biasa kita sebut dengan teknik informatika yang berfokus pada teori komputasi dan algoritma. Terus di sisi bisnis ada information system yang berfokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Kemudian setelah tahun 1990-an, di sisi hardware itu tetap ada electrical engineering, tetap ada juga computer engineering. Cuma ada lagi perbedaan di sisi software ya. Softwarenya itu kita ketambahan software engineering atau yang biasa kita sebut RPL, rekayasa perangkat lunak. Dia ini berfokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Kemudian yang tadinya di sisi bisnis sekarang diganti dengan keperluan organisasi. Nah, itu ada di IT sama IS. IT itu Information Technology yang berfokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah. Di sisi sistem informasi kita belajar matematika. Di semester pertama matematikanya itu kalkulus. Jadi isinya ada limit, terus ada bilangan, ada himpunan juga. Kemudian kita belajar algoritma dan pemrograman, yaitu kita masih pakai coding Python untuk semester 1 dan 2. Nanti baru di semester 3 kita pakai JavaScript. Kemudian ada juga sistem enterprise, terus ada arsitektur dan organisasi komputer, ada juga perancangan interaksi, ada juga arsitektur enterprise, ada juga etika profesi, terus pengembangan aplikasi web, kewirausahaan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk perbedaan dan keunggulan sistem informasi, kita bahas ya persamaannya dulu supaya tidak bingung. Dari semua rumpun ilmu informatika, kita sama-sama belajar hardware, software, dan network. Tapi kalau di sistem informasi, kita tidak hanya belajar 3 itu. Kita juga belajar enterprise arsitektur atau organisasi. Ini yang bikin keunggulan nih, suatu keunggulan dari rumpun ilmu informatika lainnya. Nah, apa sih enterprise arsitektur itu? Ya, jadi enterprise arsitektur itu perancangan untuk mengelola perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sehingga di SI kita memiliki kemampuan organisasi maupun kemampuan berbisnis, khususnya memberikan solusi untuk berbisnis. Nah, kalau tanya, Kak, bagaimana sih prospek karirnya? Nah, prospek karirnya ini meluas banget ya. Kita bisa ditaruh di bagian mana aja, di bidang mana aja, selama itu berhubungan dengan IT. Contohnya kayak application engineer, konsultan IT, UI or UX developer, programmer atau yang bisa disebut software developer, dosen, staf ahli informasi medis, sistem analis, komputer sistem administrator, IT manager, web developer, data science, business analyst, project manager, e-commerce system developer, database administrator, information security analyst, dan masih banyak lagi lainnya. Alasanku memilih IT Telkom Surabaya sebagai tempat belajar sistem informasi ya karena yang pertama aku tertarik banget di bidang teknologi dan pengen juga bikin bisnis nih. Jadi aku punya harapan besar bahwa ilmu yang aku dapat di kampus ini bisa aku gunakan nantinya untuk aku bekerja. Kemudian yang kedua, dari segi akreditasi kampus sudah cukup baik banget.
Apalagi nanti kita akan beralih menjadi Telkom University Surabaya, pasti akreditasinya jadi tambah naik lagi, jadi lebih unggul ini. Terus yang ketiga, dari segi fasilitas, aku merasa bahwa kampus ini sudah cukup baik fasilitasnya untuk aku bisa belajar di sana, entah itu fasilitas kelas maupun fasilitas mobilisasi. Jadi kalau kalian yang mau daftar Telkom nggak usah ragu, daftar aja. Apalagi kalian yang mau bekerja di bidang teknologi, ini bisa ngambil nih di sini. Sekian dari saya, terima kasih.